Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang e-commerce ya. Jadi e-commerce ini adalah salah satu cara ya yang bisa dilakukan perusahaan untuk melakukan penjualan, pemasaran, baik dari penawaran, terus promosi, pengiklanan, transaksi sampai produk itu tiba di tangan konsumen. Oke, kita lihat materinya. Jadi materi tentang e-commerce kita hari ini ya. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu ya apa pengertian daripada e-commerce. Jadi e-commerce itu adalah merupakan suatu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses ya. Jadi bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Nah, jadi e-commerce ini dia kayak kita dari hulu ke hilirnya, mulai dari kita memasarkan, mempromosikan, menetapkan harga, terus melakukan penjualan, melakukan transaksi dengan e-wallet misalnya, itu semua tergabung di dalam satu sistem yang namanya e-commerce. Jadi ini adalah salah satu media penjualan, media yang bisa dilakukan perusahaan-perusahaan barang atau jasa untuk menjual barang atau produk jasanya. Oke. Nah, apa alasan perusahaan menjalankan bisnis dengan menggunakan fasilitas e-commerce? Jadi yang pertama itu, kalau kita menggunakan fasilitas e-commerce itu, yang pertama dapat menjangkau audiens di seluruh dunia. Udah pasti ya, karena kalau e-commerce itu dia pasti terjun di www ya, World Wide Web. Ya, jadi kalau misalnya orang yang ada di negara mana itu pasti bisa mengakses link tersebut sehingga bisa melihat produk yang kita jual. Selanjutnya dapat melakukan komunikasi interaktif dengan biaya yang efisien. Nah, kalau dulu kita menggunakan media konvensional, misalnya melalui telepon, itu kan ada biaya panggilan, apalagi kalau keluar negeri itu ada interlokal. Nah, terus kalau misalnya melalui pesan surat, itu kan juga membutuhkan biaya pengiriman. Nah, kalau dengan adanya e-commerce ini, di dalam sistem itu bisa diterapkan namanya live chat misalnya, terus ada kirim pesan atau email ya. Jadi tidak menyulitkan, dan itu adalah cara yang efektif dan efisien untuk membangun komunikasi kepada konsumen. Selanjutnya dapat menjangkau target konsumen tertentu. Nah, jadi di e-commerce itu ada satu modul atau satu media yang bisa digunakan itu seperti uh, search engine marketing. Jadi ini dia lebih bersifat ke pengiklanan di digital ya. Jadi kalau kita melakukan pengiklanan digital melalui misalnya Google Ads atau Facebook Ads atau Instagram Ads, itu ada nanti kita menetapkan target pasar kita tuh sebenarnya siapa gitu. Kita bisa menetapkan umurnya, bisa menetapkan hobinya, bisa menetapkan profilingnya, letak lokasinya di mana. Jadi udah bisa kita tentukan berdasarkan apa-apa yang sudah ditentukan di dalam sistem tersebut. Jadi sehingga balik lagi, yang namanya kita melakukan manajemen itu kita harus tahu biar supaya perusahaan kita tuh efektif dan efisien. Selanjutnya lebih mudah menyampaikan perubahan informasi. Nah, jadi seketika ya. Jadi kalau kita mengupdate satu informasi, maka bisa langsung terupdate juga di halaman yang bisa dilihat sama konsumen. Selanjutnya mendapatkan umpan balik segera dari konsumen. Nah, jadi kalau misalnya konsumen ada namanya respon negatif, positif, terus adanya review, itu langsung bisa tampak di kolom komentar atau melalui emailnya, atau bisa melalui email perusahaannya. Jadi kita bisa memantau secara langsung sehingga perubahan informasi tersebut dapat mudah diakses oleh konsumen. Selanjutnya mendapat umpan balik segera. Oke, itu udah ya. Menyediakan biaya penyebaran informasi merek yang efektif dan efisien. Nah, ini juga tadi sudah kita jelaskan di awal, bahwasanya dengan adanya e-commerce ini penyebaran informasi tentang merek, tentang harga, tentang apapun yang ada di
perusahaan, baik dari cara menjualnya, harganya, terus bagaimana perusahaan menentukan profiling konsumennya juga bisa dengan cara yang efektif dan efisien. Baik, nah selanjutnya ada manfaat e-commerce bagi pelaku bisnis. Nah, yang pertama itu bisa kita lihat di sini adalah kemudahan dalam aktivitas jual beli. Nah, ya ini udah bisa kita rasakan ya, kita sering belanja online ya menggunakan e-commerce yang berupa marketplace misalnya seperti Tokopedia, Bukalapak, terus Shopee dan lain sebagainya. Jadi adanya kemudahan beraktivitas jual beli ini bisa dirasakan oleh konsumen langsung dan bahkan oleh penjual atau perusahaan itu langsung, karena dengan adanya sistem ini, dengan adanya teknologi ini, maka segala informasi, gambar, harga, komunikasi dua arah itu bisa dengan mudah dilakukan di dalam e-commerce ini. Jadi ini adalah manfaat yang sangat besar ya, yang bisa dirasakan di dunia industri 4.0 dan bahkan sekarang udah 5.0 ini. Selanjutnya memangkas biaya pemasaran, ini juga yang penting ya. Jadi yang namanya kita melakukan manajemen terhadap suatu perusahaan, kita harus melakukan efisiensi pengeluaran, terus macam mana supaya dengan pengeluaran yang sedikit itu bisa lebih efektif ya. Jadi dengan cara menggunakan e-commerce ini kita bisa memangkas biaya pemasaran yang mungkin kalau misalnya kita menggunakan pemasaran secara konvensional, secara tradisional ya, kita membuat selebaran misalnya, itu lebih boros ketimbang kita menggunakan e-commerce ini. Jadi contohnya kalau misalnya kita membuat brosur, itu satu rim bisa sampai 800.000 misalnya kita mengeluarkan uang, dan itu bisa aja nggak sesuai dengan target yang kita inginkan gitu, nggak sampai kepada konsumen yang kita inginkan. Namun kalau misalnya kita menggunakan e-commerce jadi biayanya nggak sampai 800 pun bisa kita melakukan pemasaran terhadap produk kita. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan, search engine marketing tadi ya, seperti ads itu ya, pengiklan internet itu. Jadi kita bisa menentukan gitu audiensnya berapa, atau menentukan biaya berapa yang kita keluarkan untuk menggapai atau mencapai konsumen itu berapa orang gitu, dan letaknya di mana gitu ya. Jadi itu sangat menghemat biaya. Selanjutnya manfaat e-commerce yang lain, yang ketiga adalah kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen. Jadi tadi udah kita jelaskan. Selanjutnya dapat menjangkau target market yang lebih luas. Nah, ini juga udah dijelaskan. Jadi antar daerah, antar provinsi, antar pulau, antar negara itu bisa digapai karena kita sudah masuk ke www itu ya tadi ya. Jadi namanya e-commerce itu sudah masuk ke dunia internet. Jadi siapa saja bisa mengakses. Selanjutnya penyebaran informasi lebih mudah dan cepat. Ini tadi yang sudah juga kita jelaskan, kalau kita mengupdate seketika langsung bisa dilihat sama konsumen. Selanjutnya proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Nah, jadi di sini sudah disediakan seperti e-wallet ya, kita bisa transfer langsung dari m-banking misalnya ke OVO ya. Contoh e-wallet itu ada OVO, ada Dana, ada GoPay dan lain sebagainya. Jadi melakukan transaksi itu lebih gampang, bahkan bisa mendapatkan diskon ya, jadi lebih murah gitu konsumen untuk berbelanja. Nah, selanjutnya kita masuk manfaat e-commerce itu yang bagi konsumen. Tadi kan bagi produsen ya, jadi sekarang bagi konsumen. Jadi konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahun. Nah, jadi nggak ada liburnya gitu. Jadi kapanpun kita buka e-commerce itu, kapanpun kita buka website perusahaan kita itu, jadi nggak ada batasan gitu, kapan aja, nggak ada tutupnya gitu. Tapi mungkin direspon setelah jam kerja gitu ya, waktu jam kerja, misalnya jam 9 pagi sampai jam 5 sore diresponnya. Dan biasanya juga pengiriman barang itu ekspedisi sampai jam 3 itu baru bisa diproses. Nah, selanjutnya ada konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di marketplace ya, jadi di situ banyak sekali orang yang berjualan dengan produk yang sama gitu, tapi belum tentu dengan harga yang sama pula. Jadi kita bisa memilih gitu produk yang mana yang kita yakinin
memiliki bintang berapa, memiliki respon yang baik itu yang bagaimana gitu. Jadi sesuai dengan apa namanya yang dilihat ya. Jadi ada itu di teori marketing 4.0. Jadi konsumen itu setelah dia tahu tentang suatu produk, dia akan lebih ingin mengetahui informasi terhadap produk tersebut. Apakah produk tersebut itu ratingnya baik atau produk tersebut testimoninya baik gitu ya. Jadi itu juga sebagai bahan pertimbangan. Jadi konsumen itu bisa melihat ya berbagai produk-produk tersebut sehingga apa namanya konsumen dapat memutuskan mau beli produk yang mana yang sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih murah nih ya setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi kalau kita ingin belanja online pasti kita akan mencari dengan harga yang termurah gitu. Tapi dengan catatan juga kalau konsumen yang pintar itu akan melihat ratingnya, karena harga murah itu juga tidak menjamin, karena kalau sifatnya kita berbelanja online itu kan nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita raba, kita yakinnya terhadap gambar dan testimoni orang saja. Nah, jadi ada ruang lingkup di e-commerce itu. Jadi ada C2C, B2B, C2B, B2C ya. Jadi di sini ada C2C, customer to customer. Ini biasanya dia adanya di apa? Kayak kita jual barang di OLX ya. Jadi kita consumer, kita adalah seorang pemakai, kita menjual lagi kepada pemakai. Nah, itu kita bisa sebut dengan C2C. Terus B2B ya, jadi business to business. Jadi orang yang misalnya dia vendor sepatu gitu. Vendor sepatu yang membuat sepatu. Jadi dia melakukan transaksi atau penjualan kepada toko sepatu. Nah, jadi B2B dia. Selanjutnya e-commerce customer to business ya. Jadi ada seorang konsumen ya, customer yang memang memiliki produk yang dijualnya kepada perusahaan gitu. Jadi dia adalah sifatnya dia pemakai dan dia tidak ingin memakainya lagi, ataupun dia bahkan bisa memproduksi dan dia jual kepada apa namanya perusahaan. Jadi bisa dijual kembali oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya e-commerce business to consumer. Ini udah biasa ya, jadi banyak ya business to consumer. Jadi seperti perusahaan yang menjual langsung kepada konsumen. Itu sudah banyak kita bisa lihat contohnya. Nah, oke, mungkin pembahasan tentang e-commerce ini mungkin pembahasannya sampai di sini saja ya, karena e-commerce ini kalau misalnya kita bahas ya satu persatu itu sangat luas ya, tergantung kita ingin melihatnya dari segi mana gitu. Jadi kalau kita misalnya seorang apa namanya wirausaha gitu, ingin menjual produk dengan mempromosikannya secara efisien dan efektif, maka terjunlah di e-commerce ini. Tanpa memiliki toko pun kita bisa melakukan penjualan barang ke konsumen melalui e-commerce. Jadi ini udah sangat berkembang dari beberapa tahun lalu, dan juga sekarang masih trennya ini ya, belum tergantikan, belum ada yang lain ya, misalnya entah nanti di masa depan ada metode lain yang bisa digunakan untuk menjual lebih efektif dan efisien. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.